Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, selamat malam, shalom, senang menjumpai kembali saudara-saudara terkasih dalam refleksi setiap malam Rabu malam ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara, seringkali kalau kita bicara tentang rasa kita pernah merasakan yang namanya sakit hati. Ya, sakit hati. Karena orang melakukan sesuatu yang tidak baik kepada kita. Kalau orang berkata-kata tidak baik tentang kita, atau bahkan teman kita yang berkata-kata tentang sesuatu yang tidak benar tentang kita sakit hati. Mungkin orang terdekat kita justru juga menjadi orang yang paling sering menyakiti kita, juga kita sakit hati. Sakit hati menjadi bagian dari kehidupan kita, karena sesuatu terjadi tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita. Sakit hati menjadi bagian dari kita karena yang dilakukan atau terjadi itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita. Kecewa, sakit hati menjadi bagian kita. Lalu kita juga sering dibuat merasa kecewa atau merasa marah karena ketika kita hidup di dalam prinsip-prinsip kebenaran, justru orang lain hidup menurut prinsip yang seenaknya saja, sesukanya saja. Apa yang membuat mereka suka, mereka buat. Apa yang membuat mereka senang, itu yang mereka buat. Padahal pada prakteknya apa yang mereka buat atau mereka kerjakan itu tidak berkesesuaian dengan nilai-nilai kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan kita sering menjadi kecewa, marah terhadap orang-orang yang berbuat seperti itu. Dalam hati mungkin kita berkata, ya Tuhan, kiranya Engkau yang berbuat atas mereka, mengganjar mereka sesuai dengan perbuatan mereka. Bahkan lebih jauh lagi kita berharap bahwa mereka kemudian mendapatkan hukuman. Kadang tidak sampai hal-hal yang mereka akan merasakan hal-hal buruk karena kejahatan mereka. Itu hal-hal yang mungkin juga pernah muncul dalam benak kita, dalam batin kita. Melihat kenyataan orang-orang yang berbuat seenaknya, berbuat sesukanya. Padahal tindakan mereka itu jahat, padahal tindakan mereka itu tidak baik, padahal tindakan mereka itu menindas, melukai hati, dan bahkan melukai sisi peri kemanusiaan. Baru-baru ini kita juga dihebohkan dengan beberapa hal tentang kasus yang membuat banyak orang sebenarnya marah juga. Bagaimana dulu seorang remaja kemudian dianiaya, sampai dibunuh, bahkan diperlakukan secara tidak bermoral. Dan cerita berikutnya juga muncul lagi. Dan ini menghebohkan karena cerita apa yang terjadi ini sesuatu yang jauh dari rasa peri kemanusiaan, peri keadilan, penghargaan terhadap orang, terhadap manusia, terhadap hak dan hak untuk hidup, hak untuk berbahagia, diambil, direnggut dengan rupa, dengan paksa. Jahat sekali. Heboh kan? Karena cerita itu memang jahat sekali. Heboh juga karena yang jahat ini kemudian mendorong orang untuk kemudian merespon dengan marah. Bahkan ada yang minta, udah segera tangkap dan hukum seberat-beratnya. Bahkan ada yang minta, hukum mati saja. Begitulah sebenarnya itu ekspresi dari kekecewaan, dari kemarahan, dari kebencian terhadap mereka-mereka yang sudah berbuat kejahatan.
Kalau bisa tidak ada lagi hukuman mereka cara untuk mengelak dari hukuman berat. Harus dihukum berat. Seberat-beratnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau kita kembali bercermin, sebenarnya seperti itu. Cerita seperti itu pun ada diceritakan di dalam Alkitab. Cerita seperti itu ada. Coba Bapak Ibu buka kitab Yunus. Di kitab Yunus di sana bercerita tentang sesuatu. Tentang bagaimana Allah yang menyaksikan kejahatan orang-orang di kota Niniwe. Allah juga marah. Allah juga kecewa terhadap mereka yang berbuat jahat itu. Dan karena kecewa serta marahnya, maka diutuslah Yunus untuk pergi memperingatkan mereka. Pergi kepada orang-orang penduduk Niniwe, memperingatkan mereka. Tetapi apa yang terjadi? Ketika Yunus diutus, justru ia menolak. Ia tidak pergi ke Niniwe, tapi dia berencana pergi ke Tarsis. Jauh dari Niniwe. Kalau kita membaca bagian Yunus 4, kita akan menemukan di sana bagaimana diceritakan bahwa sebenarnya Yunus pun marah. Marah terhadap penduduk Niniwe. Marah terhadap mereka yang jahat. Terhadap mereka yang hidupnya jahat. Marah tuh. Dan kemarahannya ia nyatakan dengan ketika ia diutus, ia tidak pergi ke Niniwe. Karena dia berharap orang-orang jahat dihukum. Dia berharap orang-orang jahat, ya sudah, dihukum saja. Kalau hukumnya adalah hukuman mati, ya sudah, dimatikan saja. Begitulah Yunus, dia marah. Mungkin juga itu terkait dengan bukan hanya sekedar kemarahan terhadap orang jahat, tetapi rasa kebenciannya atas tindakan yang jahat mereka. Kebencian kepada orang-orangnya. Dan terlebih daripada itu, keinginan supaya orang-orang seperti itu pun menderita karena hukuman. Makanya tindakannya dia pergi ke Tarsis, bukan ke Niniwe. Dan itu kelihatan sekali ketika kemudian. Ketika Allah kemudian membatalkan rencana hukumannya. Karena orang-orang Niniwe kemudian bertobat. Marah sekali dia. Marah tuh. Dia marah karena orang jahat kok diampuni, orang jahat kok dibebaskan dari hukumannya. Orang jahat seharusnya menerima apa yang menjadi ganjarannya. Kalau kejahatannya memang luar biasa, ya sudah, hukumannya juga luar biasa. Dia marah, dia benci, dan ingin sekali orang-orang yang seperti itu dihukum seberat-beratnya. Pengutusan Allah kepada Yunus nyaris saja tidak dilakukannya. Kalau saja Allah tidak kemudian terus menekan, memaksa dia untuk pergi, rasanya dia tidak akan pergi. Dia tidak akan pergi untuk memberitakan tentang rencana hukuman Tuhan, tentang panggilan pertobatan,
bagi orang-orang penduduk Niniwe itu, supaya mereka diselamatkan. Dia akan pergi. Kehancuran Niniwe, hukuman atas mereka yang dicurahkan Tuhan, itulah yang diharapkannya. Karena itu yang membuatnya lega, puas, karena kekecewaannya, kemarahannya, kebenciannya terlampiaskan di sana. Tetapi firman Tuhan di sini, Yunus ini menjadi cerita yang luar biasa. Cerita tentang Yunus yang pergi dan kemudian Tuhan yang kemudian mengajar Yunus tentang sesuatu yang lain. Telah menunjukkan kepada Yunus dan kepada kita semua. Ini bukan tentang Yunus. Ini bukan tentang saya yang sakit hati atau marah, atau Yunus yang sakit hati atau marah yang menginginkan orang jahat dihukum karena kejahatannya. Bukan itu. Ini tentang Allah. Tentang Allah yang mengasihi semua ciptaannya. Semua orang dikasihinya. Ini tentang Allah yang kasihnya luar biasa. Ini tentang Allah yang menginginkan bukan kebinasaan bagi ciptaannya, tetapi kehidupan bagi seluruh ciptaannya. Ini tentang Allah yang menginginkan seluruh ciptaannya selamat dan hidup dalam limpahan kasih rahmat Tuhan. Ini tentang Allah dan kasih-Nya yang mengusahakan yang baik, terbaik bagi seluruh ciptaannya. Ini bukan tentang Yunus, ini bukan tentang saya, ini bukan tentang Anda, tetapi tentang Allah yang mengasihi seluruh ciptaannya dengan segenap dirinya. Dan inilah yang mestinya menjadi kesadaran bagi kita semua, bahwa seperti Yunus dihadirkan untuk pergi ke Niniwe dan memberitakan tentang rencana penghukuman Allah, panggilan pertobatan. Ini bukan tentang engkau Yunus. Ini tentang Allah yang ingin menyelamatkan semua orang. Bukan hanya Yunus, ini bukan juga hanya kelompok tertentu, tetapi seluruhnya, termasuk orang-orang yang dalam hal ini kehidupannya terjerumus karena kejahatan, yang mungkin juga kejahatannya dilakukan dengan tidak sadar, atau karena ketidaktahuan, atau memang karena mereka masih dikuasai oleh nafsu kejahatannya, sehingga kemudian kecenderungannya selalu ke sana. Ini tentang Allah yang mengundang Yunus, yang mengundang orang-orang seperti Yunus untuk pergi dan menyampaikan apa yang menjadi kasih Tuhan, berkat yang sudah disiapkan Tuhan kepada setiap yang Ia kasihi. Jadi cerita ini juga menunjukkan kepada kita, yang utama bukan engkau. Engkau itu, Yunus, adalah yang dipakai Tuhan. Utamanya adalah maksud Tuhan, kasih Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, seringkali kita berlaku seperti Yunus. Kita berlaku seperti dia yang merasa bahwa orang apa yang menjadi rasa kecewanya, marahnya, sakit hatinya, kebenciannya, karena orang-orang berlaku jahat, itu wajar menjadi sesuatu yang memang menimpa orang-orang. Sepertinya dalam konteks itu kita ini menjadi penentunya. Justru dalam kisah Yunus ini kita diingatkan penentunya bukan kita, tetapi kita diajak
untuk berperan di dalamnya supaya apa yang menjadi ketentuan Allah itu yang terjadi. Ketentuan yang sangat menginginkan segenap ciptaannya diselamatkan, hidup dalam rengkuhan kasih-Nya, dalam limpahan pemeliharaan rahmat-Nya. Jadi ini sekali lagi menjadi refleksi bagi kita semua cerita tentang Yunus ini. Ketika kita ditempatkan Tuhan, dipanggil Tuhan untuk suatu tugas tertentu, entah itu di gereja sebagai pelayan gereja, entah itu sebagai hamba Tuhan yang melayani di lembaga-lembaga lain, atau bahkan di pelayanan-pelayanan yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Sekali lagi, cerita ini, kisah ini mengajar kita untuk ini bukan tentang engkau sendiri. Ini bukan tentang saya sendiri. Tetapi ini tentang maksud Tuhan, kasih Tuhan yang harus kita teruskan, yang harus kita sampaikan, yang seharusnya kita kemudian kerjakan supaya maksud Tuhan itu menjadi nyata, supaya berkat Tuhan tersampaikan dan orang yang dituju sebagaimana maksud Tuhan menerimanya berkelimpahan oleh karenanya. Jadi bukan lagi tentang saya, tentang saudara sendiri, tetapi tentang Tuhan dan kasih Tuhan, tentang Tuhan dan rencananya yang penuh dengan limpahan berkat dan rahmat. Saya, saudara, adalah hamba-Nya yang dipanggil untuk ambil bagian dalam maksud Tuhan yang luar biasa itu. Yang diperlukan hanya, mari sambut panggilan Tuhan itu. Terima dengan sungguh. Yang berikutnya, terima dan kerjakan dengan setia. Singkirkan atau pinggirkan ego kita. Singkirkan atau pinggirkan apa yang menjadi pikiran-pikiran kita, supaya pikiran Tuhan yang ada di sana, rencana Tuhan yang ada di sana. Kalau ada maksud, ya maksud Tuhan yang ada di sana. Bukan maksud saya pribadi, bukan maksud saudara pribadi sebagai yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan berkat itu. Lepaskan, kosongkan diri dan isilah dengan maksud Tuhan. Sehingga kita tidak lagi menjadi Yunus yang justru menghakimi setiap orang Niniwe dengan perasaannya sendiri, dengan kemarahannya, dengan kebenciannya sendiri. Tidak seperti Yunus yang justru kecewa ketika orang-orang yang jahat tadi diampuni dan beroleh rahmat, diselamatkan oleh karena kasih Tuhan. Mari kita berpikir seperti pikiran Tuhan, bertindak seperti maksud Tuhan. Jadilah sebagai hamba-Nya yang memberikan diri untuk mengerjakan segenap panggilan dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita, kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Kerjakan saja. Hal penghakiman itu milik Tuhan. Hal memberi ganjaran itu hak Tuhan. Mari kita berpikir dan bertindak seperti Allah yang menginginkan semua orang memperoleh kebaikan, hidup dalam kebaikan, dan berlimpah kasih rahmat.
kalaupun masih ada mereka yang hidup di dalam kejahatannya, mari kita doakan, kita usahakan diri kita bisa menjadi teman, sahabat yang boleh juga membawa mereka untuk menerima rahmat Tuhan dalam pertobatan, dalam pembaruan hidup, dan kemudian dalam ketaatan di dalam Tuhan. Mari kita bangun itu dan hidupkan itu sebagai pelayan yang berbicara kepada semua orang, bukan tentang saya, tentang dirinya sendiri, tetapi tentang Tuhan dan maksud Tuhan. Sebagai hamba yang bekerja bukan untuk dirinya, tetapi untuk maksud dan rencana Tuhan. Tentang hamba yang mengerjakan semua panggilannya dengan setia, bukan untuk pujian bagi dirinya, bukan juga bicara tentang sukses dirinya, tetapi tentang kasih Tuhan yang harus disampaikan, diterimakan, dan membuat semua orang diselamatkan oleh rahmat-Nya. Mari kita hidup dalam semangat itu, dan mari kita hidupkan itu semua dalam segenap panggilan kita, dimanapun Tuhan mempercayakan kita berada, bekerja dan melayani. Kiranya Tuhan yang penuh kasih dan kuasa juga berkenan mencurahkan Roh Kudus-Nya, menolong kita dan memampukan kita mengerjakan bagian kita dalam kesungguhan, ketulusan, kekudusan, dan kesetiaan. Amin. Mari berdoa. Tuhan, firman-Mu mengingatkan untuk kami semua yang bekerja sebagai hamba-Mu. Hamba yang seringkali juga lupakan kehambaan kami. Karena apa yang kami nyatakan juga seringkali justru mengedepankan apa yang kami inginkan, tentang apa yang kami maui, bukan apa yang Tuhan inginkan, yang Tuhan maui. Ampuni kami Tuhan, jika sepanjang yang kami telah lakukan ternyata keliru, ternyata tidak pas, tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni kami. Dan sekarang perbaruilah kami. Buatlah kami hidup di dalam kebenaran ini dan memenuhi tugas panggilan kami dalam kesungguhan, ketulusan, kekudusan, dan kesetiaan di dalam Engkau. Berkati dan urapi kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kekasih, refleksi malam hari ini, kiranya firman Tuhan yang kita refleksikan dalam kesempatan malam ini boleh menguatkan kita, memperbarui kita, dan menjadikan kita hamba Tuhan yang boleh bekerja hanya untuk Tuhan. Selamat malam, shalom, dan sampai berjumpa di lain kesempatan. Tuhan memberkati saudara.